Thank you, Timi. Oke, C. Tunggu ya, C. Oke. Timi mau pakai suling, lagunya Rejoice in the Lord. Oke, mantap, Timi. Thank you, C. Mince, Thank you. Josa mau nyanyi juga. Oh ya udah boleh, silakan. Silakan Josa. Nyanyi. Aduh, sorry ya Dek ya. Aku Gak apa-apa Kak, dia mau nyanyi boleh, ayo nyanyi. Aku mau akan nyanyi lagu Itu Sophie If I Know. Oke, silakan. Yang benar. If I know for my love that is so little unto him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Thank you. Thank you, Josa. Josa. Wow, mantap banget. Iya. Oke. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita mulai belajar ya. Jadi kalau belajarnya ini, kalau kalian nggak ngerti, tanya atau diem-diem. Ayo, kalau belajar nggak ngerti. Tanya. Nah, Biar mengerti. betul. Kalau nggak tanya, rugi sendiri atau yang rugi Cece? Yang mana? Sendiri. Nah, jadi tanya ya. Hari ini Cece mau kasih ayat lebih dari 2. Mau agak banyak ayat, oke? Jadi kalian harus konsentrasi, perhatikan baik-baik. Dan kalau enggak ngerti, tanya. Boleh ya? Boleh, Mice. Iya. Oke, mantap. Kita udah di akhir zaman, jadi kita belajarnya harus lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih kalian cepat mengerti karena kalian konsentrasi. Jadi ini pelajaran baru ya, seri baru. Oke. Kita mau belajar tentang ular, oke? Ular ya. Mari kita buka dulu. Yesaya 14 ayat 4. Oke, kita mau ya. Kalian lihat di sini. Oke. Bahasa Inggrisnya raja apa ya? King. Kok mantap banget semuanya, oke? Pertanyaannya Cece. Apakah di ayat ini ada kata raja? Ada. Ada Mice. Wow, mantap. Oke. Ada. Jadi kita akan cari gambar raja supaya kalian ingat. Oke? Jadi di Yesaya 14 ayat 4 ada apa? Ada raja. Ada raja. Oke, betul. Oke, mantap-mantap. Mana raja Cece tadi? Oh, ini dia.
Boleh? Rajanya agak gundul ya di depan ya. Nggak apa-apa ya Josa ya. Nggak ada rambutnya di depan ya. Adanya mahkota nggak apa-apa toh Josa. Oke, ini rajanya. Oke, rajanya Raja Pulau. Ini kalian setuju atau enggak ya? Kalau Cece salah bilang ya. Oke, kalau Cece salah bilang salah C gitu ya. Raja Yogyakarta. Salah C. Tuh. Raja Trawas. Salah. Raja Gunung Kidul. Salah. Tuh. Raja Cigombong. Mau tanya Jeko, raja apa sih di ayat ini? Babylon. Mantap. Yang kalian ingat, Yesaya 14 ayat 4 ngomongin raja apa? Oke. Yang kata-kata lain belum saatnya kalian ngerti, pokoknya kalian tahu, ih ada Raja Babylon. Ya, itu aja. Bisa ngerti semuanya? Bisa Mice. Jadi, kita mau ngomongin raja apa, Dev? Babylon. Mantap banget. Itu dia. King of Babylon. Sally, boleh Sally? Boleh C. Oke. NC mana? Kok nggak ada nama NC? Belum ada? Belum Udah evident? C. Nggak ada. Oh, udah ada. Oke. Halo NC. Nah, Halo C. oke, mantap NC. Oke. Nah, pertanyaannya, kalian mau tahu nggak siapa ini Raja Babylon? Betul nggak? Mau tahu nggak? Mau C. Contohnya, kayak contohnya kan, Presiden Indonesia. Siapa nama Presiden Indonesia? Jokowi. Ini Raja Babylon. Kalian mau tahu nggak siapa Raja Babylon? Mau Mice. Aduh, juga mau tahu. Ini siapa ya Raja Babylon? Nah, ini Yesaya berapa? Ayo, Yesaya berapa ini? 14. 14. Artinya Yesaya 14 ini ngomong tentang konteksnya, ngomong tentang raja apa? Raja Raja Babylon. Mantap, mantap. Oke, bisa ya? Oke. Mari kita baca ayat. Oke, di sini Cece mau tanya, kalian lihat aja, oke? Lihat aja, nggak perlu tahu artinya. Kalian lihat nggak ada satu nama orang? Bisa lihat nggak ada satu nama orang? Bisa lihat nggak? Tapi jangan bilang dulu, jangan bilang dulu siapa. Oke, bisa lihat ada? Di ayat ini ada nama orang nggak? Ada C. Ada, oke. Iya sayang. Aku belum lihat. Oh, belum lihat? Ini apakah lihat ayatnya sayang? Biasanya juga belum. Oh, misalnya ada namanya Leo gitu loh. Pas ini kan misalnya How ini kan bukan nama orang, Art ini bukan nama orang. Ada nggak nama orang? Biasanya kan nama orang itu huruf depannya huruf besar kan? Contohnya JD, G-nya besar. Jeko lihat ada nggak Jeko? Ada. Ada, oke. Cece mau tanya, benar atau salah ya? Nama orangnya di ayat ini namanya adalah Siti. Salah. Mantap-mantap gini, nggak bisa dijebak. Nggak bisa disalah-salahin, bagus itu. Ya, lanjut lagi, artinya kalian konsentrasi, bagus. Oke, lanjut lagi Cece mau tes. Namanya Silufer. Ferlusi. Salah. Oke,
Oke, kalian sebutin lah apa namanya, Cece mau tahu. Lucifer. Mantap. Artinya Raja Babylon siapa, anak-anak? Lucifer. Aduh. Kalian bisa mengerti? Lucifer ini malaikat yang baik atau yang jatuh dalam dosa? Yang mana? Kalian tahu? Itu dia. Ya, di sini dibilang, ya. Lucifer, ya kan? Kamu sudah apa? Ini apa? Sudah apa? Fallen. Jatuh. Fallen itu naik toh atau jatuh? Jatuh. Oke. Jadi Raja Babylonnya adalah Lucifer. Lucifer. Oke. Ini kan? Nih. Coba Cece lihat. Mana? Ini. Mana dia ya? Oh, ini gambarnya. Anggapnya ini. Boleh? Jatuh dari surga, betul? Iya, Jadi, King of Babylon adalah siapa? Lucifer. Ayat berapa? Lucifernya ayat berapa? Ayat 12. Kalau King of Babylonnya ayat berapa? Ayat 4. Mantap. Konsentrasinya ini. Waduh. Kalau kalian bisa konsentrasi terus dan bisa fokus terus dalam setiap hidup kalian nggak bisa ditipu sama King of Babylon Lucifer ini. Mantap. Oke? Dan ini fallen from heaven. Artinya fallen from heaven itu adalah jatuh dari mana? Jatuh dari surga. Betul. Jatuh dari surga. Oke? Boleh? Oke. Lanjut. Kita sekarang mau ke mari kita baca ini. Nah, ini baca ya, sekarang cerita ini, oke? Oke, siapa yang mau yang baca kita minta Jeko baca ayat 7, 12 ayat 7 Indonesianya nggak apa-apa. Maka timbullah perpecahan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Oke. Sekarang ada apa di ayat ini? Dibilang lagi ada apa? Naga. Peperangan, betul? Betul, Mice. Oke, betul. Ya. Nah, di sini ya, kalau kalian mau tahu, di sini perangnya bukan kayak di dunia, oke? Bukan kayak tembak-tembakan, tidak ya. Ini adalah perangnya itu adalah tentang siapa yang istilahnya kayak gini, siapa mau percaya kepada siapa. Jadi di sini kita ngomongnya perang antara siapa di sini? Ada Michael, betul? Iya, ada Michael. Michael dan siapa? Dia punya apa? Ada malaikat-malaikatnya. Dan lawan siapa? Lucifer. Dragon, betul? Nggak ada Lucifer di sini, betul? Dan malaikat-malaikatnya, betul? Nah, Iya. oke. Dan terjadi peperangannya ini sementara di mana? Surga. Oke, Di boleh? heaven.
Oke. Nah, Michael ini, oke, Cece mau kasih tahu ya. Michael ini adalah Tuhan Yesus, oke? Siapa? Tuhan Tuhan Yesus Yesus. adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Nama Michael ini adalah dia punya title itu apa ya? Nama ya, namanya Tuhan Yesus. Michael itu namanya Tuhan Yesus ya, sebagai pemimpin malaikat-malaikat. Oke? Jadi Yesus itu punya banyak nama, tapi kalau nama Michael itu adalah Yesus sebagai apa? Pemimpin malaikat. Betul. Dan pemimpin malaikat melawan siapa? Dragon. Dragon. dan malaikatnya. Dan Dragon juga punya apa? Malaikatnya. Artinya yang baik di sini Dragon atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Artinya Dragon kalau mau lawan Tuhan Yesus, Dragonnya baik atau enggak ya? Enggak. Enggak dong, betul? Ya. Lalu kita baca ayat 8. Oke? Ayat 8. Mici, tadi Sekarang ceritanya ayat apa ya, Mici? ini ayat Revelation 12 ayat 7 sayang. Oke. Ya. Sekarang ayat 8. Lanjutan toh? Nah, kita mau tahu ini yang menang siapa ya? Michael atau Dragon? Betul nggak? Seru kan ini? Kita mau tahu, Dave mau tahu nggak yang menang mana? Ya kan? Nah, Iya. kita harus baca, nggak boleh PCI. Oh, karena Tuhan Yesus sudah pasti menang. Nggak boleh, harus ada tertulis, oke? Harus ada tertulis, oke? Oke, kita mau lihat. Siapa yang menang ya? Oke, yang terakhir dibilang siapa? Michael atau Dragon dan malaikatnya yang terakhir dibilang? Dragon. Oke, yang paling terakhir kan? Oke, Tini, tolong baca ayat 8. Indonesia atau Inggris? Indonesia nggak apa-apa, sayang. Oke, Cek. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Oke, sebenarnya ini prevail not ini tidak menang, oke? Dan mereka ini adalah Dragon dan siapa? Malaikatnya. Oke, Malaikatnya. malaikat. Aduh, yang menang siapa dong berarti nih? Michael atau Dragon? Michael. Oke, jadi ini misalnya ini surga kan? Ini surga. Nah, lalu ini ada Tuhan Yesus, Michael, oke? Kita tahu Michael ini pemimpin apa? Oke, Michael tambah angels-nya kan. Nah, ini mereka ini war, ya kan? Perang dengan dragon, ya. Dan ini sama angels-nya. Lalu kalahlah ini, betul? Atau tidak menang, betul? Atau prevail not. Apa bahasa Inggrisnya tidak menang apa? Prevail not. Oke? Kalian belajar bahasa Inggris kan? Oke. Kalau orang tidak menang, kira-kira masih di surga atau enggak di surga lagi? Tidak di surga lagi. Tidak di surga lagi dong. Kira-kira surga itu tempat yang paling tinggi atau paling rendah? Tinggi. Artinya kalau misalnya dia tidak di surga lagi, dia harus naik atau turun? Turun. Kalau misalnya saya turun, saya naik atau saya jatuh? Jatuh. Bahasa Inggrisnya jatuh apa ya? Fallen. Oh. Bagaimana? Dia nggak dapat lagi tempat di surga kan? Ya kan? Iya. Dragon dan angel tidak dapat tempat di surga, betul? Jadi kalau nggak dapat tempat dari surga ya harus nggak boleh di surga. Kalau nggak di surga ya tempat yang di bawah surga jadinya kalau turun ya fallen. Gimana?
Apakah siapa yang fallen from heaven tadi? Lucifer. Wow. Dan apakah dragonnya juga fallen from heaven? Iya. Artinya dragonnya siapa dong dan malaikatnya? Lucifer. Dan malaikatnya, betul? Dan malaikatnya. Oke. Jadi yang menang adalah dragon dan malaikatnya. Benar atau salah? Salah. Oh, yang menang dragon Lucifer. Salah. Yang menang Michelle. Benar. Michelle. Salah. Michael atau Michelle? Michael. Michael. Oke, bukan Michelle ya. Ini dia. Oke. Jadi, kata lainnya, oke? Kata lain dragon tadi siapa? King apa? Dragon ini Lucifer kan? Artinya dragon ini king apa? King of Babylon. King of Babylon. Mantap. Oke. Bisa semua? Bisa Oke, coba Timi. Dragon kita minta Timi. Dragon sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Coba. Dragon sama dengan Lucifer sama dengan King of Babylon. Wow, mantap. Oke, mari kita baca ayat berikutnya. Siap? Ayat 9 ya. Oke. Ensi, tolong baca ayat 9. Tunggu ya, Cece mau ini dulu ya. Tunggu sayang ya, mau tambahin karena ada Indonesianya nggak diterjemahin. Naga besar itu dibuang. Ada disebut iblis. Seluruh dunia. He was cast out. Dia dilemparkan. Dia dibuang ke bumi. Dibuang ke bawah ke bumi. Oke, silakan Enzi, sudah mantap terjemahannya. Oke, C. Dan naga besar itu dibuang keluar. Si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menipu seluruh dunia dibuang ke bumi bersama-sama, ke bawah ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wow. Oke. Jadi ada binatang apa yang Cece janji kita mau belajar? Ular tua, Mica. Ular. Ternyata ular ini siapa? Setan atau iblis. Setan. Aduh. Gimana Jesking bisa dapat itu Jesking? Jesking mengerti sayang? Suara Jesking nggak kedengeran ya? Oke. Jenis ngerti Jenis? Ngerti, C. Oke. Jadi di sini, ayo kita lihat di sini ya. Ada naga, betul? Iya. Ya, Mica. Sama dengan naga, sama dengan apa? Dengan ular. Nah, sama dengan apa lagi? Iblis. Lucifer setelah jatuh banyak namanya ya? Iya, C. Aduh, jadi kita ayo kumpulin namanya iblis dulu. Namanya Lucifer setelah jatuh dari bumi ya. Waktu dia memberontak, dia ada nama. Jadi namanya dia Lucifer kan? Sejauh ini kan? Lucifer dia jadi king apa? Babylon. Of Babylon. King of Babylon. Betul. Babylon. King of Babylon dia adalah yang melawan Michael siapa tadi? Cece.
Bukannya Dragon. dragon. Dragon itu bahasa Indonesianya apa? Naga. Naga. Lalu naga ini kata lainnya apa tadi? Ular tua. Ular tua. Atau bahasa Inggrisnya old serpent. Coba ulang sama-sama. Old serpent. Old serpent. Oke, mantap. Old serpent. Lalu berikutnya apa? Iblis. Iblis. Devil. Atau iblis. Lalu Iblis. terakhir apa? Satan. Satan. Ih, namanya Satan. banyak ya? Atau setan. Oke? Jadi banyak juga sih Lucifer namanya setelah dia jatuh ya? Iya. Ya, banyak juga. Oh, oke. Ya. Jadi dia nih ngapain sekarang? Dia ngapain? Jatuh. Dia ngapain setelah jatuh? Oh, dia menipu seluruh dunia, Wicem. Menipu. Seluruh dunia. Oke. Menipu kan? Oke, betul. Oke. Oke. Mari kita baca ini ya. Siap ya? Menipu. Pokoknya ingat aja, menipu, oke? Atau bahasa Inggrisnya deceive, oke? Oke. Deceive. Aduh, jadi dia udah habis dia jatuh, kalah sama Michael, dia sebagai dragon, ular, iblis, king of Babylon, dia kerjaannya tukang tipu. Jadi anak-anak, kalau kalian suka tipu-tipu mama papa, suka bohong-bohong orang tua, semua kira-kira rohnya naga atau Michael? Naga. Oh, kalian mau nggak rohnya naga ternyata? Tidak. Nggak mau, Tuhan. Saya mau pilih jadi anak yang jujur. Saya nggak mau punya rohnya iblis, setan. Nggak mau, Tuhan. Betul nggak? Karena Betul. sikap tipu-tipu itu adalah sikapnya yang jatuh dari surga. Artinya, kalau yang tukang tipu jatuh dari surga, kalau kita suka bohong, bisa naik ke surga nggak? Tidak Tidak bisa. Kalian mau ke surga atau tetap di bumi? mau ke surga. Artinya kalian mau jadi anak yang jujur atau tukang bohong? Mantap. Kalian bisa pilih dan Tuhan akan kasih kalian kuasa namanya grace untuk obey. Masih ingat nggak dulu kita belajar grace untuk obey? Iya, Iya, Ya. Ya, jadi grace itu bukan supaya kita jadi grace itu bukan supaya kita jadi bebas berdosa, bukan. Grace itu diberikan supaya kita menurut, nggak jadi tukang bohong-bohong, tukang tipu-tipu. Itu anak-anaknya iblis. Oke? Bisa semua? Bisa, Mice. Oke, jadi yang paling terakhir kita fokusnya ke setan. Setan, setelah dia setan, sekarang kerjaannya apa? Menipu atau Betul. Sekarang pertanyaan, Enzi mau tahu nggak? Jeko mau tahu nggak? Jesky mau tahu nggak? Daryl dan semua Timmy mau tahu nggak? Ronald mau tahu nggak siapa yang ditipu? Nah, pertanyaannya kita mau tahu nih, siapa yang ditipu ya? Nah, itu dia. Oke, mari kita lihat anak-anak. Siapa yang ditipu ini ya? Oke, kita buka 1 Timotius 2:14. Ini ayatnya agak banyak ya, nggak kayak biasanya ya. Jadi kalian ulang-ulang ya. Kalau kalian misalnya, aduh nggak tahu mau ngapain gitu ya, review BS itu lebih bagus daripada kalian nonton yang nggak jelas, nonton video-video Amswap yang kalian belajar.
sama Cece, diulang lagi, dinonton lagi. Oh, ini ular. Oh, ini 2 Timotius. Waktunya sudah sedikit. Nggak ada kesempatan lagi. Udah mau habis waktunya. Jadi kita harus gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Oke? Tuhan. Oke, mantap. Waktunya udah tinggal sedikit loh ini. Jadi kalau ada waktu-waktu ini harus belajar firman Tuhan atau belajar yang lain kira-kira? Yang nonton YouTube, apa semua. Nggak ada waktu untuk itu, oke? Ya, Jeko. Aku boleh yang baca. Oh, boleh dong. Silakan. Itu yang bahasa Inggrisnya ya, Ce. Oh, boleh, boleh. Jeko Indonesianya dulu deh. Ayo. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda. Oh, sorry ya sayang. Cece ganti dulu ya. Ini Mice ganti dulu ya sayang. Ini Indonesianya dia punya terjemahan salah. Jadi gini sebenarnya lagi pula dan lagi pula Adam tidak tertipu. Dulu yang tertipu. Oke. Silakan Jeko. Lagi pula Adam tidak tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan Oke. jatuh ke dalam dosa. Mantap, Jeko. Jess King, Inggrisnya. 1 Timothy verse 2. Tunggu ya, Ce. 1 Timotius 2 ayat 14. And Adam was not deceived, but the one being deceived was in the transgression. Wow, apakah ada kata deceive? Yang tadi pekerjaannya siapa? Pekerjaannya siapa? Ini kan? Bisa. Betul nggak? Iya. Jadi di sini yang tertipu siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam bilang tidak tertipu. Jadi kalau yang perempuan siapa? Kalau laki-lakinya Adam? Hawa. Betul nggak? Hawanya perempuan. Nah, sekarang Adam dan Hawa ada di kitab Mazmur kan? Allah. Matius. Tidak. Di mana Adam dan Hawa? Di mana? Kejadian. Matius 2 ayat 14. Yang 1. Wow, apakah di kitab Kejadian kitab pertama, betul? Iya, Mica. Betul, Cek. Di Kejadian ada siapa ya? Ada perempuan dan ada ular lah paling enggak. Ada setan kan? Oke. Iya, Mica. Mari kita baca. Mari kita baca. Kejadian 31. Kita boleh minta. Oke, kalian lihat ya ayatnya ya. Lihat ayatnya. Bagian setan di sini kalian kata apa? Setan ditunjukkan dengan kata apa? Beast. Serpent. Serpent, betul nggak? Tadi apakah setan kata lainnya serpent? Iya, betul. Bagaimana yang lain? Ada serpent nggak di sini? Ada. Ada, Ce. Ada, artinya ini si setan kan? Iya. Lalu, apakah ada woman? Ada. Apakah tadi yang tertipu woman atau Adam? Woman. Apakah ini woman-nya yang tertipu? Woman. Dan tertipunya oleh siapa? Serpent. Serpent. Aduh. Gimana? Kalian udah ngerti belum? Jadi, tipuan yang di bumi pertama kali, yang ditipu pertama siapa? Woman. Hawa. Oke. Dan ditipunya oleh siapa? Serpent.
Ditipunya oleh siapa? Pakai apa? Pakai buah. Pakai apa? Setan tipunya menggunakan apa di sini? Ular, betul? Lalu ularnya ada di mana? Ularnya di mana? Ularnya lagi di mana ini? Di mananya Taman Eden? Di pohon apa? Pohon apa, ayo? Pohon terlarang. Ah, oke, kita mau lihat ya. Apakah ini Hawanya lagi mengunjungi ular di pohon? Bagaimana? Betul nggak? Iya. Waduh. Jadi ada ular di mana? Dan ini kerjanya apa? Menipu. Dan apakah Hawa tertipu? Akhirnya dia makan buah. Oke. Tadi Lucifer kata lainnya king apa juga? King apa? Oke, coba kita lihat ini. Dan ularnya di mana? Ingat-ingat ini ularnya di mana? Pohon jahat. Pohon. Dan ularnya ngapain di pohon? Menipu. Dan Lucifer kata lainnya di Yesaya raja siapa? Babylon. Oke, mantap. Oke. Coba ya kita baca ya di sini. Revelation 18. Oke, Revelation 18. Kalian lihat yang sama seperti Lucifer kata apa? Bilang ya. Oke, dari ayat 1 dan 2 ini Wahyu 18 nih ngomongin tentang siapa yang sama kayak ular. Kata apa? Sami sama Aca jawabnya nanti aja ya. Oke, Jen. Yang lain. Kata apa yang sama? Yang kayak waduh, ada apa lagi satu kata depannya D. Devils. Ini kan. Jadi apakah Wahyu 18 ngomongin siapa? Setan, betul? Artinya apakah dia mau tipu-tipu juga dong? Iya. Oh, pokoknya siap ada Babylon dan Devils ya, dia mau tipu-tipu kan? Oke, kita sekarang kita mau baca ya. Kita mau baca. Oke, kita mau minta yang baca adalah ya. Kalau minta baca. Boleh sayang. Oke, silakan. Yang mau siapa? Fiona ya? Natalia, Mice. Oh, Natalia, silakan baca Indonesianya. Nanti Inggrisnya Kak Ronald. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedanganmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Ilmu sihirmu semua bangsa ditipu. Lah, apakah ada tipu-tipu juga di sini? Oke, bahasa Inggrisnya Kak Ronald mau baca, silakan. Okay. And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom
bridegroom, and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries we were all nations deceived. Wow. Oke. Ini bumi kan? Bangsa itu kan, nation itu kan bumi kan? Sekarang kan ular di bumi, setan kan di bumi kan sekarang? Dan di sini Babylon artinya kan? Jadi Babylon, kalau ini bumi atau nation, Babylon ngapain nation? Ngapain? Deceive. Setuju kan? Ya. Deceive-nya Babylon pakai apanya Babylon? Ilmu apa ini? Itu kecil. Ilmu apa? Ilmu sihir, betul? Ya. Ya. Bahasa Inggrisnya ilmu sihir apa tadi? Sorceries. Oke, jadi tipunya bangsa-bangsa dan orang-orang yang di bumi pakai apa? Sorceries. Dan ular juga tipu kan? Iya. Dengan perkataan yang keluar dari mulutnya tipu Hawa kalau bisa makan buah yang dilarang Tuhan. Tipu lagi. Dan kalau sekarang di bumi, Babylon atau Lucifer, rajanya, tipunya pakai ilmu sihir atau sorcery. Setuju? Ya, Mce. Oke, mari kita baca apa itu sorceries. Oke, kita mau minta ini bahasa Grikanya ya. Oke, kita minta yang baca adalah Sally. Tolong Sally. Oke, C. Apa bahasa kode Grikanya sorceries berapa, Sally? Kode Grikanya G5331, J5331. Bahasanya apa? Bahasanya farmakia, C. Jadi artinya Lucifer menipu bangsa-bangsa pakai apa? Farmakia. Tuh. Farmakia. Farmakia itu apa sih? Coba Sally baca ini apa? Medication. Atau apa ini? Pharmacy. Medication ini adalah obatan atau farmasi. Kalau farmasi, kalau mau beli obat-obatan farmasi pergi kemana biasanya? Apotek. Apotek. Apakah ada yang namanya kimia farma biasanya? Iya. Apakah kimia farma itu dari kata farmasi? Dan kalau orang mau belajar tentang obat-obatan, sekolah farmasi. Jadi artinya obat-obatan dokter semuanya itu adalah cara Lucifer untuk tipu semua orang termasuk vaksin. Wow. Artinya kalian mau divaksin nggak? Enggak. Karena kalau saya divaksin, saya ditipu siapa? Ular. Oke. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Ini kita mau lihat ya. Ini logonya farmasi. Bisa kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Oke. Tunggu ya. Semoga ini kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti ambil yang lain. Ini logo farmasi. Ada apanya logo farmasi?
Ular. Aduh. Apakah Adam dan Hawa tadi ularnya di mana? Pohon. Artinya, sorry ya. Ih, kenapa ini? Ini kan? Tadi Hawa ularnya di pohon kan? Dan akhir zaman logonya farmasi juga apa? Ular. Ular meringkar seperti di pohon kan? Iya. Waduh, coba kalian lihat ya. Kalau kalian lihat ini, sebentar ya, bisa nggak ya di ini? Semoga bisa. Cece putar dulu ya, dia punya gambar ya. Ini harus diputar. Kalian tahu nggak, ini sekarang lagi ditipu kelas berat semua orang-orang yang divaksin. Enzi bisa lihat, Enzi? Sally, semua bisa lihat? Jesking bisa lihat? Artinya apakah yang divaksin itu adalah sama seperti Hawa yang tertipu di Taman Eden? Gimana? Boleh? Waduh, kan main ya. Oke, sebentar ya, Cece mau putar dia. Gimana ya cara putarnya ya? Putar dia view. Mana ya biasanya bisa Oh, ini rotate. Cece mau rotate dulu ya, karena kalian harus lihat sesuatu. Oke, coba kalian lihat ya sekarang ya. Ini setelah diputar, oke? Kalau diputar kayak gambar apa ini? Kayak bentuk apa? Pohon, Mijen. Pohon. Pohon Natal. Pohon Natal. Coba ya, bentar ya. Miki, kebalik. Ya, itu memang sengaja dibalik. Ini juga ada logo yang kayak gini. Coba lihat ya. Ini kan sama kan? Nah, ini Cece mau kasih tunjuk yang ada gambar sayapnya, oke? Tadi kan ini kan nggak ada kan? Biasanya juga ada yang gambar yang ada sayapnya. Ini lihat. Gambarnya kayak bentuk apa? Pohon. Pohon kan? Sama nih. Pohon ya. Ada pohon tengah-tengah. Apakah ularnya juga di pohon? Iya. Aduh, kita tertipu nggak kalau sakit minum obat? Kalau sakit minum obat, bagaimana? Tertipu. Astaga. Tertipu. Bagaimana? Jadi apakah kalau sakit pakai natural remedies, betul? Pakai obat-obatan dari alam, jangan pakai dari Babylon Farmakia. Gimana anak-anak? Bisa? Ya, Jeko? Jeko pernah lihat yang ular melingkar itu waktu jalan-jalan. Jeko melihat rumah sakit ada ular melingkarnya, tapi dia disalib. Betul. Apakah kayu salib itu dari pohon atau dari besi? Pohon. Nah, itu dia. Jadi itu lambangnya setan tuh selalu pakai lambang-lambang Tuhan Yesus kan, supaya dikiranya oh ini Tuhan Yesus, padahal ini punya siapa? Setan. Jadi walaupun dia pakai kayu salib sekalipun, dia pakai foto Tuhan Yesus, pakai muka Tuhan Yesus, tapi kalau pakai obat-obatan itu setan atau Tuhan Yesus? Setan. Bisa? Semuanya bisa ngerti? Bisa, Cek. Ini dia. Jadi kalian harus ngerti lambang-lambang, logo-logo yang setan pakai untuk tipu manusia. Boleh? Jadi kalian mau nggak tertipu? Enggak, Cek. Enggak dong. Ya kan? Oke. Bagaimana? Kalian ngerti nggak pelajaran hari ini? Boleh? Cek. Ya, ada pertanyaan? Jenis ada pertanyaan? Buat semuanya. Jenis ada pertanyaan, sayang?
Ronald, ada pertanyaan? Enggak, C, enggak, C. Oh iya. Ya. Mice. Ya. Oke, Ronald dulu baru Jeko ya. Silakan Ronald. Ini sama juga kayak lambang WHO ya. Betul. Nanti kita ke situ ya. Bukan main. Semuanya sedang tipu, betul? Aduh. Ya, C. Oke. Oke. Jadi, ini satu lagi lah supaya kalian ngerti ya. Mice. Ya, oh ya, Jeko, silakan. Dahsyatnya tipuan setan. Apa sayang? Sorry. Dahsyat gitu ya? Iya. Betul. Kalau Jeko nggak belajar, apakah bisa ketipu, Jeko? Enggak. Kalau Jeko belajar ketipu atau nggak ketipu, sayang? Enggak ketipu. Betul, nggak ketipu ya. Itu dia. Nah, mari kita lihat di sini. Apakah salah satunya orang-orang kalau setiap Desember buat tanggal 25 buat apa? Pohon. Nah, apakah sama ini? Tinggal ularnya aja kan? Iya, C. Iya, C. Bukan main. Oke. Coba lihat. Lucifer dibilang apa di sini? Coba baca deh. Di sini Colin. Lucifer, ya kan? Son of the morning. Son of the morning. Son of the morning, ya kan? Lucifer itu apa? Malaikat atau apa? Malaikat. Malaikat lambangnya apa? Sayap. Malaikat lambangnya apa? Kita belajar di Alkitab. Bintang. Bintang. Coba di atas pohon Natal ada apanya? Bintang. Apakah walaupun nggak ada ularnya, bintang yang di atas melambangkan setan yang mau di paling tinggi? Aduh, udah tertipu kan kita? Jadi kita mau ikut-ikut nggak kayak gini? Bikin pohon Natal, itu semua setan, betul nggak? Tuhan Yesus itu nggak lahir 25 Desember. Alkitab nggak bilang, oke? Apakah dibilang, 25 Desember kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Alkitab bilang kalau Tuhan Yesus lahirnya 25 Desember, ya? Enggak. Buat apa kita rayain Natal yang kelahiran Tuhan Yesus kalau Alkitab nggak dibilang bahwa Tuhan Yesus lahirnya 25 Desember? Apakah itu rencana setan juga? Iya, C. Itu dia. Oke? Oke, bagaimana? Bisa? Apakah Jesking sudah ngerti pelajaran hari ini walaupun kayaknya Jesking kangen belajar Daniel nanti minggu depan lagi. Apakah Jesking ngerti pelajaran hari ini, sayang? Nggak kedengeran ya. Nanti belajar Danielnya minggu depan ya. Jadi nubuatan terus Cece mau ajarin kalian tanda-tanda semua tipuan-tipuan setan supaya kalian nggak tertipu. Oke? Jadi ya, halo, ada yang mau tanya tadi? Ya, boleh nanti screenshot time ya, Mice. Oke. Sally NC bisa, Windy ngerti nggak Windy sama Hani? Bisa dapat Windy Hani? Mengerti, Mice. Oke, mantap sayang. Jeko, ya sayang. Manusia nggak tahu ya tanda-tanda itu. Iya, kalau nggak belajar firman Tuhan nggak tahu sayang. Nah, jadi puji Tuhan kita belajar kan? Untuk supaya tahu. Daryl bisa dapat ya? Sambil berjuang lagi ini ya, habis kegigit ya, serangga ya Daryl. Iya, C. Bisa, C. Ya. Oke. Jenis, bisa Jenis? Josa bisa? Timi bisa nggak Timi? Timi bisa. Oke, mantap. Timi bisa ngerti Timi? Bisa, C. Ini tipuan iblis akhir zaman loh Timi. Jangan tertipu ya sayang ya. Timi harus pelajari ini dan nanti kabarkan ke Oma, ke Sapa, ke Papa, ke Mama ya.
Kalian harus belajar dan kasih tahu mama papa semua ya. Ini kebenaran Alkitab supaya kita nggak tertipu. Kalau tertipu bisa nggak kembali ke surga? Bisa. Itu dia. Jadi setan ini mau kita pakai obat-obatan, divaksin supaya semua kita nggak kembali ke surga. Betul nggak? Betul. Itu dia, Dave. Mantap, Dave. Oke. Gitu Apa sayang? Boleh ulang? Dengan tanda-tanda gitu ya. Iya, pakai tanda farmakia ini kan? Disuntik, di apa? Harusnya dari depan dia terbalikin. Iya, dibalikin. Setan tuh suka balik-balikin yang Tuhan punya kan? Namanya tipu. Kalau tipu kira-kira kasih yang asli atau palsu? Palsu. Palsu. Tuhan bilang kalau sakit pakai obat-obatan dari alam, setan buat obat-obatan kimia, betul? Yang bisa membunuh, karena setan tuh pembunuh. Oke? Itu Ya, sayang. bukannya setan itu kayak pengen nyamainnya dirinya sama kayak Tuhan. Betul, dia mau sama kayak Tuhan, tapi dia nggak mau karakternya Tuhan. Dia cuma mau kuasanya Tuhan, tapi dia mau karakternya sendiri, nggak mau karakter kasih kayak Tuhan, Jeko. Boleh? C. Iya, deh. Sama juga kayak paus kebalikin. Dia kan pakai kalung yang kebalikin inian salib. Iya, itu antikristus, itu salib terbalik, sayang. Iya. Iya, mantap, sayang. Itu dia. Ya? Aduh, kalian mantap-mantap ya. Dan kalian udah bisa lihat nggak ini akhir zaman. Semua orang dipaksa vaksin semua. Apakah setan lagi sodorkan tipuannya di mana-mana? Kalian bisa lihat nggak? Jeko bisa lihat itu? Bisa. Iya. Setan itu kayak nyamain dirinya kayak Tuhan ya. Betul. Dia sama-samain kayak Tuhan. Dia pingin yang berkuasa, betul? Tapi Tuhan punya ini dia pengen punya itu juga ya. iya, betul. Tuhan berkuasa, dia pingin berkuasa. Tapi kalau Tuhan berkuasanya mau kasih kehidupan. Tapi kalau setan kasih kematian buat kita semua. Jeko mau di bawah kekuasaan setan atau Tuhan? Tuhan. Itu dia. Tuhan kasih kehidupan buat kita. Setan kasih kematian. Karena kehidupan itu cuma punya siapa? Tuhan atau setan? Tuhan. Kehidupan itu cuma punya Tuhan. Setan pun diberikan kehidupan sama Tuhan, tapi dia pakai buat sombong, meninggikan diri sama kayak Tuhan. Jadi kalau kita punya kehidupan, kira-kira harus tinggikan Tuhan atau tinggikan diri? Yang mana anak-anak? Tinggikan Tuhan. Itu dia, jangan tinggi diri, jangan tinggi hati, jangan sombong, betul? Harus rendah hati. Kalau tinggi hati kayak setan, betul nggak? Iya benar. Nah, itu dia. Oke, kalian bisa, itu pelajaran hari ini ya. Nanti kita hari Kamis kita belajar lagi tentang ular yang part kedua, oke? Oke. Apakah kalian tambah senang, tambah cinta belajar firman Tuhan, anak-anak akhir zaman? Cinta firman Tuhan. Kalian jawabnya yang semangat. Iya, Ce, gitu dong. Kita kan semangat, coba. Nah, gitu dong. Harus semangat kita. Karena kita ini mau dipakai Tuhan, mau nanti lawan kuasa kegelapan. Kalau kita jadi anak-anak yang rendah hati dan tujuannya mau tinggikan Tuhan terus ya. Mantap. Oke, Natalia Fiona, silakan ada pertanyaan. Boleh screenshot nggak Mice? Boleh dong. Silakan, screenshot time. Terus ya Mice. Ya. Itu kenapa ya Ci bawahnya agak ini? Yang mana, sayang? Jenis mau screenshotnya juga ya. Oke, Jenis. Yang mana, sayang? Yang agak apa? Bawahnya ada aplikasi-aplikasi itu Ci. Oh, kenapa ya? Coba ya. Kalau gini gimana? Lanjut. Nah, udah cek. Oh, oke. Bisa lanjut. Oke. 1, 2, 3. Jenny. Cek. Boleh ulang cek ke atas lagi. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Udah cek. Cece hitung 1, 2, 3 ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nika, jangan masak telur ya. Cepat-cepat. 1, 2, Bilang 3. jangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya udah belajar sama-sama. Kita akan ya, NC, puji Tuhan. Dan terima kasih. Ya, Terima kasih. semuanya, Preska, semua Joca, puji Tuhan. Oke, kita mau dengarkan pujian sekarang dari Sally. Oke, C. Jadi kali ini Sally mau nyanyi lagu judulnya Feet on Fire. There's an ember deep within me, but it's only a little flame. But my faith keeps growing stronger, and it won't be a long till it starts a blaze. Set my faith on fire, that's my one desire. Make my life a pure and holy flame, so the world can see there's a fire in me, burning by the power of your name. Start the blaze and set my faith on fire. Thank you, Che. Thank you, Kasel. Thank you, Sally. Praise God. Oke. Untuk yang hari Kamis, yang akan menyanyi adalah Nina, Dave, akan pujian hari Jumat Kamis ya, boleh? Oke, C. Oke, mantap. Oke, kalian belajar baik-baik ya. Nanti sebelum kelas nanti belajar lagi yang ular berikutnya. Nanti Cece mau kasih kuis dulu buat kalian. Jadi belajar baik-baik ya. Boleh? Boleh, C. Jadi review ya, kata lain dragon itu apa aja, serpent, devil, Satan, king of Babylon, ya itu dilihat. Terus pharmakia itu sorceress, nah itu dia. Oke? Kita mulai belajar tahu tanda-tanda setan yang mau dicek. Apa sayang? Gimana? Harus tahu tanda-tanda setan? Kita mulai tahu. Oh iya, betul. Betul Dan sayang. itu harus dilakukan. Iya, harus dilakukan. Jangan cuma didengarkan sayang. Ya. Mantap Jeko, praise God. Oke, anak-anak semua, kita udah belajar. Biarlah ini menjadi kesukaan sukacita waktu belajar firman Tuhan. Dan kalian nanti-nantikan untuk dengar langsung firman Tuhan Yesus dan Bapa di surga nanti ya. Oke, kita mau berdoa. Jeko boleh closing prayer. Thank you, Jeko.
Mari kita berdoa, Bapa di surga, dikuduskan namamu, berkati kami Tuhan, sudah selesai bahas Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dan kami akan bertemu lagi. Nanti Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Cik. Thank you, Jeko. Thank you, Jeko.